Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan yang baik ini dulur, hari ini kembali lagi kita akan melakukan perawatan rutin, yaitu penyemprotan secara rutin dulur. Untuk intensitas penyemprotan, biasanya untuk setiap kebun yang saya rawat, saya melakukannya per 10 hari sekali dulur. Dan ini adalah kebun lahan kering dulur-dulur ya. Dan alhamdulillah untuk keadaannya juga cukup memuaskan dulur. Walaupun di awal pasca panen kemarin cukup lama dulur untuk pemulihan pasca panennya, karena memang untuk tingkat hujan ataupun musim kemarau di tahun kemarin itu cukup lama dulur ya berangsur. Tetapi alhamdulillah berkat perawatan rutin untuk tanamannya sudah kembali lagi normal seperti biasanya dulur. Dan untuk keadaan buahnya rata-rata untuk ukurannya sudah sebesar kelereng, dan untuk kelebatannya alhamdulillah juga cukup baik dulur. Nah, inilah dulur untuk keadaannya. Nah, untuk penyemprotan kali ini dulur, biasanya memang untuk cuaca sering hujan dulur ya, karena memang masih memasuki musim penghujan. Jadi ada beberapa fungisida yang selalu saya pakai di setiap musim penghujan dulur-dulur. Nah, inilah dulur beberapa pestisida yang akan saya pakai untuk melakukan penyemprotan. Nah, ini adalah salah satu fungisida yang selalu saya pakai ketika musim hujan dulur, yaitu merek Bendas dengan bahan aktif karbendazim. Dia adalah fungisida sistemik dulur ya, berbentuk putih seperti ini. Ini saya kira salah satu fungisida yang baik dulur untuk tanaman jeruk, karena fungsinya juga cukup baik dalam memproteksi tanaman di musim penghujan seperti ini. Biasanya apalagi untuk musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, kita perlu menambahkan fungisida yang bersifat sistemik. Untuk tambahannya saya menggunakan bahan aktif Propinep dulur. Untuk mereknya saya menggunakan merek Gonep. Nah, ini saya berikan dosis 1 kilo untuk penyemprotan kali ini. Untuk kolam penyemprotan sendiri kurang lebih sekitar 400 sampai 500 liter dulur ya. Untuk ukuran pastinya tidak terlalu jelas biasanya dulur untuk saya sendiri. Kadang bisa kurang, kadang bisa pas gitu dulur ya. Tapi rata-rata memang setiap tahunnya sedikit meningkat untuk volumenya, karena memang untuk tanamannya alhamdulillah pertumbuhannya juga cukup baik, sehingga membutuhkan dosis yang cukup besar dulur ya. Nah, bentuknya kuning seperti ini dulur, dan untuk tingkat kelarutan juga cukup baik karena memang bahan aktifnya adalah Propinep dulur ya. Nah, untuk tambahannya untuk insektisida saya memakai bahan aktif MIPC dulur dengan merek dagang Midcinta. Ini biasanya saya pakai untuk mengendalikan beberapa hama dulur ya, beberapa hama, contohnya hama-hama seperti pemakan daun dan juga walang-walang seperti itu dulur. Ini cukup efektif di tempat saya dulur ya untuk mengendalikan beberapa hama. Dan juga biasanya dulur untuk musim hujan saya juga lebih sering menggunakan bahan insektisida yang berbentuk bubuk seperti ini atau powder dulur, karena bisa bertahan lebih lama seperti itu dulur ya. Dan untuk nutrisi, karena beberapa hari di daerah saya tidak turun hujan, saya tambahkan merek dagang Betamon dulur, mempunyai kandungan asam amino. Ini sangat baik untuk menjaga tanaman dari cengkraman cuaca dulur ya, entah itu cuaca musim hujan seperti ini ataupun musim kemarau dulur. Dan juga sangat baik untuk membantu pertumbuhan tanaman dulur. Nah,
Untuk dosis sendiri saya berikan kurang lebih tadi 250-an mili untuk kurang lebih 400 sampai 500 liter air dulur ya. Dan untuk tambahan insektisida hari ini saya menambahkan bahan aktif Lambda Cihalotrin dengan merek dagang Matarin. Kemungkinan untuk dulur-dulur semua sudah familiar dengan insektisida ini dulur, karena memang untuk pengendalian hamanya juga cukup luas dulur. Kok tidak pakai Abamectin? Biasanya kan saya selalu memakai Abamectin dulur setiap penyemprotan, karena untuk pertumbuhan tunas di kebun ini hampir saya rasa sudah melewati fasenya dulur ya. Jadi untuk menghemat sebenarnya dulur, saya coba menggunakan Lambda Cihalotrin, walaupun untuk beberapa hama itu bisa kita kendalikan dengan bahan aktif Lambda Cihalotrin dulur ya. Nah, tidak lupa saya memakai pelekat yang bersifat penembus juga dan juga perata dulur. Ini adalah salah satu yang selalu saya pakai, entah itu di musim penghujan ataupun musim kemarau. Fungsinya untuk meratakan pestisida yang kita campur dan juga untuk memperkuat beberapa fungsi dari pestisida yang kita pakai. Apalagi kita memakai salah satunya tadi dulur, fungisida yang bersifat sistemik. Jadi untuk penetrasi ataupun proteksi ke dalam tanaman itu bisa jauh lebih maksimal. Nah dulur, itu tadi pestisida baik fungisida dan juga insektisida dan juga nutrisi yang saya pakai untuk penyemprotan kali ini. Di musim hujan seperti ini dulur, bagi tanaman itu salah satunya mempunyai manfaat yang sangat baik, tapi juga ada beberapa hal negatif dulur ya di musim hujan. Yang pertama, untuk pertumbuhan itu biasanya akan jauh lebih maksimal di musim hujan seperti ini, karena untuk kebutuhan air dari tanaman itu memang terpenuhi dengan baik. Dan di musim hujan juga untuk beberapa penyakit, terutama penyakit jamur, itu akan jauh lebih cepat untuk serangannya dulur ya. Entah itu embun-embunan ataupun embun tepung ataupun embun jelaga yang sering kita jumpai di musim penghujan dulur. Dan yang lebih bahaya lagi dulur, biasanya untuk daerah saya sini itu adanya embun upas dulur ya. Memang untuk cuaca yang sangat ekstrim, biasanya tipe serangannya untuk embun upas ataupun apa ya namanya di tempat saya orangnya menyebutnya embun upas itu, tiba-tiba beberapa tangkai itu langsung kering dulur, langsung kering mati. Maka perlu kita lakukan pembuangan secara manual, yaitu dengan cara memotongnya agar tidak menjalar ke ranting-ranting yang lain dulur ya. Dan juga untuk beberapa kasus memang langsung mati itu juga sering kita jumpai dulur ya. Ada beberapa tanaman, tapi alhamdulillah untuk di lahan kering ini tidak ada dulur. Ada beberapa tanaman itu langsung mati dulur. Di tempat saya kalau tidak salah 2 atau 3 tanaman itu langsung kering seperti itu. Itu kemungkinan juga jamur, tapi serangannya melalui akar. Nah, salah satu cara lewat penyemprotan yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan fungisida yang bersifat sistemik dulur ya, karena itu akan bisa memproteksi secara lebih maksimal dan juga lama seperti itu dulur. Karena kita tahu untuk fungisida yang bersifat sistemik itu akan selain memproteksi, dia juga akan membunuh dulur ya, karena memang cara kerjanya akan memasuk ke dalam jaringan tanaman, sehingga untuk proteksinya itu bisa jauh lebih maksimal. Tapi ketika kita dalam proses penggunaannya tidak melakukan perollingan, itu juga akan membuat hama, terutama hama jamur itu menjadi rentan. Maka untuk perollingan pestisida, insektisida itu juga sangat penting dalam mencegah resistensi hama dan juga penyakit pada tanaman. Nah, untuk kasus di musim penghujan itu memang untuk masalah buah itu juga sangat sering kita jumpai, yaitu kerontokan buah dan juga daun dulur ya.
salah satu proteksi itu biasanya menggunakan kalsium. Nah, untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan perangsang dulur, karena memang saya beranikan untuk memberikan perangsang karena untuk beberapa hari kemarin pada saat sebelum melakukan penyemprotan itu untuk cuaca itu juga cukup cerah dulur, sehingga saya melakukan pemaksimalan pertumbuhan seperti itu dulur. Karena memang untuk kebun ini juga barusan selesai saya pupuk, tapi untuk efeknya masih belum terlihat dulur ya. Jadi perlu saya bantu memberikan perangsang untuk membantu supaya pupuk itu lebih terserap dengan lebih baik dulur. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Nah, untuk rata-rata buahnya alhamdulillah sudah mulai kelihatan dulur, dan rata-rata yang paling banyak itu berukuran kelereng. Memang sedikit lebih lebih tertinggal seperti itu dulur daripada lahan basah, karena memang secara pemanenan di kebun ladang kering ini memang sedikit lebih lama dulur ya. Apalagi untuk ketinggian tempatnya juga berbeda dulur, dan untuk dominasi cuaca dan keadaan itu lebih dingin daripada yang di kebun basah yang saya rawat dulur ya. Nah, itulah dulur untuk keadaannya. Alhamdulillah untuk buahnya juga cukup merata, tapi memang tidak sebrol ataupun sebanyak tahun kemarin dulur, karena tahun kemarin memang kendala di musim kemarau yang cukup panjang. Itu untuk perangsangan buahnya ataupun bunga itu jauh lebih mudah ya dibanding dengan musim penghujan seperti ini, karena memang dominasi dari hujan kita tahu sendiri dulur, yaitu nitrogen lebih dalam ke pertumbuhan tanaman. Nah, tapi alhamdulillah dulur untuk beberapa tanaman memang cukup lebat untuk buahnya, dan alhamdulillah pertumbuhannya juga cukup maksimal. Demikian dulur video penyemprotan perawatan hari ini. Tetap amanah dulur, karena kita tahu bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri dan nantikan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.